Suku Kemak, salah satu suku atau juga bahasa di Atambua. Atambua memiliki beberapa suku, yaitu Tetun, Kemak, Buna, atau Maraya dan Dawan. 4 suku dan bahasa ini memiliki budaya, adat istiadatnya yang berbeda-beda dan tersebar di berbagai daerah di Atambua. Kajian ini berfokus pada bahasa atau suku Kemak yang berada di Desa Sadi dan Desa Maklaran. Dua desa ini memiliki penduduk yang berbahasa dan berbudaya Kemak. Ada satu falsafah atau ungkapan lisan yang sebagian orang di dua desa tersebut ucapkan ketika anak sulung dari suatu keluarga memilih untuk merantau ke daerah lain atau ke negara lain. Ungkapan itu adalah manemuna musti dadiri. Arti dari kalimat tersebut adalah setiap anak sulung harus menjadi tiang penyokong keluarga. Dengan kata lain, dapat diartikan anak sulung harus menjadi pejuang dan penjaga harkat martabat dan harapan keluarga. Kalimat ini sering diucapkan oleh bapak keluarga kepada anak sulung dalam keluarga, dan kalimat ini tidak sering diucapkan sebab hanya pantas dikatakan kepada anak bila hendak merantau atau tinggal jauh dari keluarga. Ungkapan ini merupakan ungkapan pamungkas dari seorang kepala keluarga pada anak sulungnya. Ungkapan yang terdengar sederhana, tetapi memiliki makna dan nilai filsafat di dalamnya. Ada nilai tanggung jawab, harapan, kepercayaan, motivasi, harga diri, terutama mengenai harkat dan martabat keluarga. Anak sulung di sini berperan sebagai tiang penyokong kehidupan keluarga karena pada bahunya diletakkan segala harapan keluarga. Meskipun tertatih melangkah ataupun beratnya tantangan di tempat perantauan, anak sulung selalu menjadi dambaan dan harapan keluarga. Dengan mengungkapkan manemuna musti dadiri, anak sulung akan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tanggung jawab itu tidak hanya tentang bagaimana seorang anak sulung menghidupi keluarga dengan mencari kekayaan sebanyaknya, tetapi juga bertanggung jawab secara moral. Artinya anak sulung harus menjadi teladan dalam berperilaku, sopan santun, bekerja keras, pintar, dan lain sebagainya. Anak sulung memiliki 2 tanggung jawab, yaitu tanggung jawab material dan moral terhadap keluarga dan setiap orang yang telah menaruh kepercayaan kepadanya. Berkaitan dengan tanggung jawab, seorang filsuf dari barat yang bernama Emmanuel Levinas juga dalam pemikirannya sangat menekankan hal itu. Emmanuel Levinas adalah seorang pemikir postmodern yang cukup terkenal pada abad ke-20, khususnya dalam bidang etika. Pemikiran Levinas sangat menyentuh unsur-unsur esensial dari kehidupan manusia. Walaupun konsep etikanya bercorak metafisik, namun pemikirannya tentang etika, khususnya konsep tanggung jawab, sangat radikal dan menyentuh realitas hidup harian manusia. Suatu fasilitas umum menyatakan bahwa manusia tidak bisa lepas dari yang lain. Manusia menjadi manusia sejauh dia mengakui bahwa dirinya selalu ada dalam relasi dengan yang lain. Dalam relasi itu, manusia harus menerima orang lain dengan baik, bukan justru menguasai hidupnya, menindas, menganiaya, ataupun membunuhnya, melainkan harus memelihara kehidupannya. Levinas memberikan suatu sikap moral ketika manusia berjumpa secara konkret dengan yang lain, yakni sikap bertanggung jawab. Sikap tanggung jawab atas orang lain itulah yang membuat dia sungguh-sungguh bereksistensi sebagai manusia. Sama halnya dengan falsafah dari suku Kemak yang tadi dikatakan, eksistensi anak sulung sangat ditentukan oleh tanggung jawabnya sebagai tiang penyokong keluarga. Dan apabila dikaji dan dianalisis secara kritis, konsep tanggung jawab yang dikemukakan oleh Levinas sangat memberikan inspirasi bagi pembentukan sikap seseorang ketika berrelasi dengan orang lain. Selain Emmanuel Levinas, ada satu filsuf timur yang memikirkan tentang etika tanggung jawab. Dia adalah Konfusius, seorang filsuf dari Cina. Konfusius adalah seorang filsuf politikus dan guru Tiongkok kuno yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dia dikenal sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah Tiongkok
dan pengaruhnya masih terasa sampai saat ini. Ajaran-ajarannya yang dikenal sebagai Konfusianisme berfokus pada etika dan moralitas, serta mempromosikan ide-ide seperti kebijaksanaan, kesetiaan, keadilan, dan rasa hormat terhadap orang tua dan para tetua. Konfusius juga menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan filosofi terhadap tata cara hidup dan cara mengatur masyarakat. Karyanya yang paling terkenal adalah Analects, sebuah kumpulan kutipan dan ajaran-ajarannya yang telah menjadi salah satu teks klasik dalam sejarah Tiongkok. Konfusius sangat mempertimbangkan pentingnya tanggung jawab dalam kehidupan. Menurut pemikirannya, setiap orang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Pertama-tama, Konfusius percaya bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab moral terhadap dirinya sendiri. Dia menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental dan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri. Konfusius juga berpendapat bahwa setiap orang harus memiliki etos kerja yang kuat dan melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Tetapi juga dia mempertimbangkan tanggung jawab sosial. Menurutnya, setiap orang harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan bukan hanya dirinya sendiri. Oleh karena itu, Konfusius menekankan pentingnya menghormati orang lain, memperhatikan perasaan mereka, dan memperlakukan mereka dengan baik. Dalam hal pemikirannya, Konfusius menekankan pentingnya setiap orang untuk memperhatikan tanggung jawabnya terhadap diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Dalam melaksanakan tanggung jawab ini, Konfusius percaya bahwa setiap orang harus bertindak dengan integritas dan mengambil tindakan yang tepat dalam setiap situasi. Bila ditelaah lebih dalam, sebenarnya Konfusius juga tidak berbeda jauh dari Emmanuel Levinas. Kedua filsuf ini memiliki atensi pada tanggung jawab pribadi kepada orang lain. Menurut mereka, seseorang akan dikatakan bereksistensi apabila memiliki tanggung jawab terhadap orang lain. Hal tersebut tidak jauh berbeda seperti yang dikatakan oleh kepala keluarga kepada anak sulungnya dalam suku Kemak, bahwa manamuna musti dadiri. Dalam suku Kemak, anak sulung akan dikatakan bereksistensi apabila ia bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan keluarganya terhadap dirinya.